Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Amelia dari kelas 10 Sains 3 SMA Negeri 1 Parenggan. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari tugas yang telah Ibu Prisa Ebiutan SPD berikan. Jadi di sini subbab yang akan saya jelaskan adalah perubahan keseimbangan lingkungan dengan poin penyebab perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, serta pengelolaan lingkungan dengan poin usaha-usaha mencegah kerusakan hutan, usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan, dan pengelolaan limbah. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu perubahan keseimbangan lingkungan dengan poin penyebab perubahan lingkungan. Jadi, penyebab perubahan lingkungan itu terjadi oleh dua faktor. Yang pertama oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu misalnya kayak gempa bumi, itu terjadi karena proses alamnya sendiri. Sedangkan kalau faktor manusia itu kayak penebangan pohon yang lalu menyebabkan longsor dan lain-lain. Oke, berikutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan penataan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Hal ini dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dari suatu titik ke titik lain sehingga tidak dapat berproses seperti seharusnya. National Geographic mendefinisikan polusi sebagai zat berbahaya yang masuk ke dalam lingkungan. Zat berbahaya ini disebut polutan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta pencemaran suara. Pertama, kita akan masuk ke dalam pencemaran udara. Di udara terdapat atmosfer yang terdiri atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93% gas argon, 0,0232% gas karbon dioksida, dan gas kecil lainnya. Akan tercemar jika komposisi atmosfer di bumi sudah tidak sedemikian rupa. Zat tercemar seperti karbon monoksida CO, nitrogen oksida NO, klorofluorokarbon freon CFC, ozon, O3, dan gas rumah kaca. Berikutnya kita masuk ke pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat atau makhluk hidup ke dalam air yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air dari titik tertentu ke titik tertentu sehingga tidak dapat beroperasi atau seperti biasanya. Uji pencemaran air dapat dilakukan melalui 3 parameter, yaitu parameter fisik, parameter kimia, serta parameter biologis. Parameter fisik meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, pH, dan lain-lain. Sedangkan jika parameter kimia meliputi BOD dan DO, dan parameter biologi digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah dari mikroorganisme atau organisme di dalam air tersebut yang dapat menyebabkan penyakit. Sumber pencemaran air dapat disebabkan secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran secara langsung berupa effluent buangan yang langsung dibuang ke dalam air. Contohnya adalah air sungai, air laut, dan lain-lain. Sedangkan pencemaran air yang tidak langsung merupakan kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat pencemaran air permukaan oleh limbah industri atau domestik. Jadi pencemaran tidak langsung ini sebabnya dibagi menjadi 4, yaitu limbah domestik berupa tinja dan lain-lain, limbah industri berupa merkuri dan lain-lain, limbah pertanian berupa pestisida dan lain-lain, serta limbah pertambangan berupa timbang emas yang banyak menggunakan merkuri. Berikutnya kita masuk ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya disebabkan secara langsung itu terjadi bila zat pencemar itu langsung mencemari tanah. Contohnya seperti penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Yang kedua tadi secara tidak langsung,
terjadi melalui perantara air atau udara. Contohnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah. Pencemaran tanah dapat juga disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya kaca, plastik, dan lain-lain. Dampak negatif pencemaran tanah yaitu ada dua. Pertama, mematikan organisme yang ada di dalam tanah, dan keduanya lagi mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Berikutnya kita masuk ke pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan dapat merusak pendengaran. Pencemaran suara terbagi menjadi 4, yaitu kebisingan impulsif, kebisingan impulsif kontinu, kebisingan semi-impulsif, serta kebisingan kontinu. Kebisingan impulsif itu kebisingan yang bersifat sementara dan biasanya mengejutkan, contohnya suara tembakan dan lain-lain. Kebisingan impulsif kontinu yaitu kebisingan impulsif yang bersifat kontinu, terjadi secara terus-menerus tetapi hanya sepotong-potong, contohnya suara palu yang diketok. Habis itu yang ketiga ada kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap kemudian muncul lagi lalu hilang lagi, contohnya kayak suara pesawat yang melintas atau suara motor yang berlalu lalang. Yang terakhir ada kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dan bersifat lama, contohnya suara mesin dari pabrik industri. Kita masuk ke subbab atau poin berikutnya, yaitu pengelolaan lingkungan, usaha-usaha mencegah kerusakan hutan. Jadi usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan, yang pertama dengan cara penanaman kembali atau reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Kedua, melakukan kegiatan tebang pilih, jadi nggak semuanya ditebang, cuma pohon-pohon yang tertentu aja. Terus menerapkan tebang tanam, habis ditebang ditanam. Terus menerapkan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya bagi orang yang melanggar atau tetap menebang pohon secara brutal. Berikutnya kita masuk ke poin usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan. Dapat dilakukan dengan mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari pemukiman penduduk. Ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, atau bahan kimia lain yang berpotensi untuk menyebabkan pencemaran lingkungan. Keempat, melakukan penghijauan. Kelima, memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi orang-orang yang merusak lingkungan atau mencemari lingkungan atau berusaha mencoba mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Berikutnya kita masuk ke poin pengelolaan limbah. Penanganan limbah. Limbah yang merupakan sisa kegiatan manusia tidak selalu berupa bahan yang mengganggu lingkungan, melainkan ada pula berupa bahan yang masih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Contoh sisa bahan makanan dan sayuran, sampah daun, dan kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk. Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, serta limbah gas. Limbah cair terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan non-teknis dengan pendekatan teknis. Pendekatan non-teknis dilakukan dengan penerbitan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola, badan air, dan penghasil limbah, sosialisasi peraturan, dan penyuluhan pada masyarakat. Pendekatan teknis dilakukan dengan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah, monitoring, dan evaluasi. Limbah cair. Penanganan limbah tinja manusia dapat dilakukan melalui metode berikut: cubluk dan tangki septik konvensional. Cubluk berupa lubang yang diberi dinding tidak kedap air di bagian atasnya dan dilengkapi dengan tutup limbah dari jamban langsung dialirkan ke dalam cubluk. Tangki septik konvensional berupa bak kedap air yang dilengkapi dengan pipa verifikasi dan lubang kontrol.
Setelah itu ada tangki septic biofilter, terdiri atas bak pengendap ruangan yang berisi media filter, batu pecah, batu apung, ijuk, dan kerikil, dan ruang resapan berisi kerikil, pasir, dan ijuk. Bak pengedap berfungsi mengendapkan partikel padatan menjadi lumpur tinja. Habis itu ada instalasi pengelolaan limbah cair domestik IPLCD, biasanya dibangun untuk perkantoran, restoran, hotel, dan rumah sakit, meliputi 3 proses, yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. Setelah itu limbah cair. Sistem penanganan limbah cair industri terbagi menjadi 2, yaitu penanganan sistem setempat. Industri membuat instalasi pengelolaan limbah sendiri. Penanganan sistem terpusat. Masing-masing industri harus melakukan pengelolaan terlebih dahulu hingga efluen limbah memenuhi syarat tertentu sebelum masuk ke jaringan air kotor dan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Berikutnya, setelah dari limbah cair kita masuk ke limbah gas. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, haze, partikel tersuspensi dalam tetesan air, dan asap. Pada umumnya, limbah gas berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Limbah gas. Cara penanganan limbah gas yaitu dengan filter udara, pengendapan siklon, filter basah, pengendapan sistem gravitasi, dan pengendapan elektrostatik. Habis dari limbah cair dan limbah gas, kita masuk ke limbah padat. Limbah padat berdasarkan sumbernya yaitu limbah padat domestik, limbah padat non-domestik. Limbah padat domestik meliputi limbah rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Limbah padat non-domestik meliputi limbah pertanian, perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum. Penanganan limbah padat terbagi menjadi minimalis limbah padat. Berpedoman pada konsep pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menghemat penggunaan sumber daya alam serta pembangunan yang memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam. Kegiatan-kegiatan dalam menghemat penggunaan sumber daya alam terbagi menjadi 9, yaitu reuse, replacement, refusal, repair, reconstruct, redurability, reduce, recycle, recovery. Penanganan limbah padat dengan cara penimbunan tanah, penimbunan secara berlapis, pembakaran, dan lain-lain. Penghancuran, pengomposan, pemanfaatan sebagai makanan ternak, dan lain-lain. Maaf ya. Penanganan limbah. Limbah bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Contoh senyawa kimia, obat-obatan kadaluarsa, limbah radioaktif, limbah patologis, sisa jaringan, darah, cairan tubuh, plasenta, bekas jarum suntik, deterjen, baterai bekas, bekas insektisida, dan lain-lain. Penanganan limbah berbahaya dan beracun dapat dilakukan dengan melakukan reduksi, mengelola dan menimbun, menyerahkan ke pihak pemanfaat limbah B3, mengelola dengan teknologi, mengekspor ke negara lain pemilik teknologi pengelolaan limbah B3, dan menyimpan paling lama 90 hari dengan volume kurang dari 50 kg per hari, per setujuan Bapedal. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.